kita harus tahu posisi sebagai kalau sebagai suami ya, berarti kepala rumah tangga, berarti fokus untuk ke keluarga, gitu kan? Bagaimana kita menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus kemudian satu keluarga, satu tim masuk surga. Nah, ini kan saya yakin semuanya mau ke sana lah. Nah, cuma teknisnya seperti apa sih, gitu kan? Terus kemudian kita tahu posisi kita ini adalah tadi bagian dari kaum muslimin yang kemudian juga punya kewajiban untuk berdakwah, kan gitu. Nah, terus yang ketiga tadi untuk memenuhi kebutuhan kita dalam maisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam para sultan. Kita ketemu lagi di channel Bogor Berkah. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kita datangkan jauh-jauh ini dari jauh kampung sebelah. Jadi beliau ini di Bogor dikenal dengan tokoh muda, ya kan? Politikus ulung juga, pendakwah, yang paling penting yaitu pengusaha sukses. Oke, kita langsung berkenalan dengan beliau dan kita banyak gali belajar dari beliau bagaimana kisah sukses, membagi waktu, ya kan, di sela-sela kesibukan beliau sehingga bisa datang ke tempat kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sultan. Ya. Salam sultan. Pandemik masih begini, sama masih gini nggak boleh. Okay. Baik, ya begini, Ustaz. Alhamdulillah kita udah antum bersedia datang ke sini, ya kan, kita undang. Sama-sama. Di sela-sela kesibukan antum yang luar biasa, kayaknya padat banget ya kan. Padat. Jadi banyak kawan-kawan yang ingin belajar dari kisah sukses antum nih. Jadi membagi waktu. Sementara antum di Bogor ini kan dikenal tokoh muda yang memang memperjuangkan di bidang dakwah ya, dakwah gitu. Bagaimana antum lebih sukanya dikenal sebagai pengusaha kah atau lebih dikenal sebagai politikus atau pendakwah nih? Ini yang atau ketiga-tiganya bagaimana, Ustaz? Jadi gini, baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya sahabat sultan ya? Sahabat sultan, sahabat sultan yang dirahmati Allah. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang saya pikir nanti kita perlu samakan persepsi. Ya, yang pertama adalah terkait dengan dakwah. Nah, dakwah itu gimana ya? Kalau saya mempersepsikan dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban yang memang itu harus kita jalani karena memang Allah dan Rasulnya itu memerintahkan bagi setiap kaum muslimin, gitu kan, untuk melakukan aktivitas dakwah, gitu kan. Nah, jadi kaitannya dengan dakwah, ya itu sesuatu yang harus melekat dalam diri kita dan memang itu harus kita lakukan. Jadi mau nggak mau, apapun profesi kita, pekerjaan kita, dakwah itu adalah hal yang harus kita lakukan. Itu satu. Jadi memang itu nggak bisa dikotomikan lah istilahnya gitu. Satu. Terus yang kedua terkait dengan politikus. Nah, politikus ini kalau kemudian dalam persepsi saya, politikus di sini itu dimaksud bukan sebagaimana para politisi yang lain gitu ya. Nah, yang pada umumnya lah ya. Kemudian saya coba lakukan adalah bagaimana menyampaikan bagaimana persepsi Islam ya mengatur permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masyarakat. Nah, dengan kata lain, ini sebenarnya itu aktivitas dakwah juga gitu loh. Gitu. Nah, jadi aktivitas politik yang kemudian dalam tanda kutip mungkin ditangkap oleh sebagian orang ini sehingga kemudian dimaknai sebagai politikus itu. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu turunan aktivitas dakwah itu sendiri, gitu kan? Yaitu menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam yang terkait dengan public services, baik itu misalnya terkait dengan pelayanan masyarakat, pelayanan negara kepada masyarakatnya, terus bagaimana pengelolaan sumber daya alamnya, kalau di Bogor bagaimana pengelolaan sumber daya alam air, sehingga di PDAM itu dan seterusnya itu kan. Nah, oleh orang itu kan kemudian dianggap sebagai aktivitas politik, gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah bagian, salah satu bagian dari dakwah itu sendiri. Nah, jadi kalau kemudian ditanya apakah kemudian nih politisi atau politikus sebagai profesi, ya itu sebenarnya nggak lain juga. Lagi nggak ada hubungannya sebetulnya.
ini itu memang harus ada aktivitas yang kewajiban kita. Kewajiban. Jadi melaksanakan salah satu kewajiban kita. Okay. Artinya apa? Dakwah itu adalah implementasi dari kewajiban. Politisi itu juga implementasi dari kewajiban. Jadi tidak bisa kemudian nanti kita terlepas dari itu. Memang kebetulan saya mengambil katakanlah kekhususan aktivitas dakwah di sisi itu. Karena memang ada beberapa yang lain yang mengambil dakwah mungkin terkait dengan komunitas para pengusaha. Sehingga kemudian dia lebih identik dengan dakwah ke pengusaha atau ke pelaku-pelaku usaha lah kan gitu. Terus ada juga yang kemudian dia mengkhususkan untuk dakwah di remaja gitu kan. Terus kemudian ada yang di para ulama dan kiai dan seterusnya. Nah kebetulan memang segmen yang dalam tanda kutip itu yang menjadi kesukaan saya gitu kan, itu adalah di titik ini. Ya berhubungan dengan pejabat-pejabat publik, terus kemudian terkait dengan hukum-hukum syara yang itu terkait dengan pelayanan publik dan seterusnya. Nah disitulah sehingga kemudian banyak yang mengatakan ini politisi, padahal sebenarnya ya itu aktivitas dakwah kan. Iya, soalnya banyaknya antum tuh lebih dikenal ke kalau di Facebook antum itu lebih dikenal nih politikus nih ya. Di samping dakwah juga. Jadi kalau saya tangkap di sini artinya antum seorang pengusaha yang memang aktivis juga, betul kan? Aktivis juga. Walaupun sekarang udah tebal. Sekarang udah nggak tebal, berbeda lagi tuh. Jadi yang memang aktivis yang memang concern juga gitu di bidang usaha ya kan. Tentunya usahanya yang Islami. Nanti jadi, paling kalau terkait dengan kalau terkait dengan bisnis, nah ini adalah pilihan. Jadi itulah pekerjaan saya. Pekerjaan saya ada sekian banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada yang mungkin teman-teman itu bergelut di yang lain itu kan. Nah saya kebetulan ya ada usaha yang memang saya geluti juga. Karena kalau nggak usaha, ya terus nanti bagaimana untuk menghidupi ya istilahnya kehidupan sehari-hari, baik saya pribadi, keluarga dan yang lain. Betul. Tentu harus ada maisha kan. Iya. Jadi intinya berpolitik itu adalah kewajiban secara pribadi juga. Ya kita sebagai Muslim ya memang harus ada kewajiban kita untuk berdakwah juga kan. Cuman memang antum memilih dakwahnya itu seolah orang melihatnya itu sebagai politikus gitu kan. Karena memang membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah terutama di Bogor begitu ya. Gitu. Oke, berarti yang saya tangkap antum adalah seorang pengusaha yang berpolitik. Bukan mempolitisasi usaha. Itu atau bisa juga. Usaha di bidang politik. Beda lagi. Jadi memang tidak mendapatkan maisha dari hasil dari aktivitas politik. Memang aslinya gini. Jadi sahabat Sultan perlu diketahui juga. Jadi Gus Uik ini memang aslinya pengusaha. Jadi beliau ini mendapatkan maisha itu memang dari hasil usaha dari bisnisnya yang Raudo Internasional. Nanti kita bahas satu-satu nih. Ada Raudo Internasional dan Syiar gitu. Ini sudah kelasnya udah internasional kalau Raudo dan Syiar tentunya di Indonesia udah sangat dikenal gitu. Alhamdulillah kami juga sempat juga bergabung dengan beliau gitu. Ya memang pelayanan di Syiar yang luar biasa, sangat-sangat baik gitu. Nah kita akan bahas dulu nih sedikit tentang Raudo dulu nih. Awalnya gimana bisa menggeluti bidang Raudo ini apa sebenarnya? Usahanya itu apa? Ini adalah usaha yang bergerak di bidang herbal. Herbal. Jadi herbal Tibun Nabawi maupun herbal yang itu di Nusantara gitu kan. Karena kan memang ada dua kelompok atau mungkin sekarang juga udah berkembang menjadi beberapa bagian. Nah, tapi yang jelas saya memang mengkhususkan untuk di herbal yang Tibun Nabawi sama kemudian yang istilahnya ramuan tradisional Indonesia gitu. Jadi lebih banyak ke ramuan-ramuan herbal seperti madu ya kan atau kunyit begitu. Kalau di Indonesia kan lebih kena herbal itu apa sih bedanya dengan jamu itu? Bedanya ada orang kan melihat nih herbal apa bedanya dengan jamu gitu. Ini perlu edukasi juga nih ke masyarakatnya, apa sih herbal dengan jamu apa bedanya gitu. Sebenarnya itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Hanya penamaan aja ya. Iya penamaan aja. Herbal ya jamu. Kalau dulu kita mengenalnya herbal, mengenal jamu. Nah dalam konteks ininya sebenarnya ya nggak jauh beda dengan herbal itu sendiri gitu. Nah, saya sendiri kenapa kemudian
dalam tanda kutip menekuni di bidang itu, karena sebenarnya ini adalah pilihan saya yang terakhir dari sekian proses, ya istilahnya proses perjalanan hidup di dalam meniti sudah mencoba usaha banyak ya, ini hasil akhir gitu. Ya, ini adalah yang terakhir. Gitu. Karena saya sempat sudah sebagai penerbit buku udah, Masya Allah ya. Kemudian percetakan sudah, sampai kemudian wartel juga udah, warnet udah, Masya Allah, fotokopi semua sudah, ya. Gitu. Jadi patut belajar nih. Termasuk jadi memang struggle ya. Jadi awal-awal bergerak di dalam properti di tanah juga sudah gitu. Gitu. Jadi semuanya sudah dijalani. Dan ini adalah pilihan terakhir. Terakhir sehingga bisa berkembang ya kan. Jadi pemasarannya Raudo ini udah kemana aja nih? Soalnya dari namanya udah internasional. Kalau saya lihat herbal itu kan ya dari kata herb ya. Jadi memilih mungkin ya karena di bisnis herbal lebih ke memasarkannya di Indonesia kah atau bisa udah ke mana aja gitu berbagai negara? Iya. Mimpi sebagai sebuah mimpi itu kan kepingin herbal ini bukan hanya pemasaran di Indonesia saja, tapi juga kalau bisa keluar. Itu mimpi awalnya seperti itu. Nah, paling tidak kemudian mimpi ini terwujud minimal beberapa herbal itu bukan dari Indonesia, tapi dari luar. Makanya juga. Itu nyambung kan internasional. Betul, contoh misalnya habatus sauda, gitu kan. Kita ambil dari Habasyah kan gitu. Melalui tentu bukan kita langsung impor sendiri, tapi kita mengambil dari partner kita yang kemudian dia memang impor dari sana. Termasuk juga zaitun kan gitu. Nah, tapi kalau untuk beberapa produk yang lain itu memang lokal dari Indonesia. Termasuk kurma itu kan dari luar yang jelas. Termasuk juga propolis itu kan dari luar. Nah, itu memang dalam proses penjualan dulu pernah kita sampai juga di Singapura. Saya pernah lihat juga tuh produk antum di Singapura. Gitu ya? Di daerah Tampines Street tuh. Saya lihat ada Raudo nih, punya Gus Uik nih saya lihat kan. Saya pernah lihat di daerah sana. Sampai sana memang. Cuma memang masa pandemi ini memang luar biasa ya. Jadi beberapa situasi yang memaksa untuk transportasi internasional ini memang terganggu. Jadi memang untuk sementara yang di Singapura ini mengalami gangguan kan. Makanya kemudian kita pikir untuk sementara nanti ke depan kita akan fokuskan kuatkan di Indonesia lah ya. Karena memang saya mikirnya ini dalam proses perjalanan ya. Orang atau perusahaan internasional saya itu banyak yang kemudian masuk ke Indonesia. Karena market Indonesia memang sangat besar dibanding Singapura. Karena marketnya kan luar biasa besar. Nah, kenapa kok saya malah mikir keluar? Nah, itu gitu. Salahnya memang. Betul. Banyak kawan-kawan kita di luar malah pengen masuk. Karena market di luar kalau hanya Singapura penuh hanya 6 juta. Dengan Bogornya udah kalah. Bogor kota ada hampir 9 juta. Dia kalah marketnya. Apalagi Malaysia cuma 20 juta. Sebenarnya salah kalau kita memasarkan ke sana. Kalau untuk pengembangan mungkin ya kan. Tapi nggak apa-apa untuk sebuah gengsi. Kadang-kadang kita itu kan mau makan gengsi. Kan seharusnya kan yang cari kan keuntungan kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai bahan promo kan. Ini produk kita udah memang faktanya produk antum pernah saya lihat di sana dan memang ini luar biasa gitu. Tapi di Indonesia tentunya sudah berkembang ya. Jadi pemasarannya itu bagaimana? Menggunakan outlet, keagenan atau gimana sistem pemasarannya itu? Alhamdulillah memang yang namanya pemasaran ini kan terus berkembang ya. Ini luar biasa. Kalau dulu sebelum mengenal dunia sosial media, maka pemasaran yang paling efektif adalah dengan keagenan. Keagenan. Alhamdulillah kita ada beberapa kota-kota besar, memang belum semuanya. Kota-kota besar di Indonesia, misalnya Medan, Pekanbaru, terus kemudian di Surabaya, di Jogja, terus kemudian Makassar mungkin besar ya. Makassar, Banjarmasin. Nah, beberapa lah ya. Itu ada keagenan kita. Nah, alhamdulillah itu juga semakin lama semakin naik dari sisi proses pembeliannya ke kita. Nah, cuma memang pasca semakin menguatnya sosial media di mana semua itu ada di genggaman itu. Semua di handphone ya. Semua bisa. Mau beli sekarang sudah ada di handphone, tinggal pencet tinggal pencet, bayar, langsung barang datang ke sini. Nah, jadi ternyata memang ini ada proses shipping, ada pergantian itu kan pola marketing dari keagenan biasa menuju ke digitalisasi. Nah, dari situlah kemudian memang mau nggak mau dari kita di manajemen Raudo Internasional itu berusaha sekuat tenaga untuk
ya shipping juga ke arah sana, gitu kan. Jadi karena kalau kita tidak menyesuaikan, pasti kita akan terlindas oleh situasi dan kondisi itu kan. Maka kemudian kita ya berproses untuk merubah atau berpindah ke arah sana untuk menyiapkan marketing dari ya SDM untuk ke arah digital marketing, terus marketplace, kemudian tools-nya dan semacamnya. Nah, jadi sambil kemudian mengoptimalkan keagenan-keagenan yang sudah ada, kita edukasi supaya juga memang mereka juga harus melek juga. Betul. Jangan kemudian mencukupkan diri ke arah situ gitu. Jadi mereka keagenan di daerah, misalnya Makassar buka marketplace sendiri sehingga ongkos kirimnya juga kan lebih dekat ya. Tetap kita kirimnya ke sana begitu ya. Planning kita itu gini. Jadi contoh nih ya. Ini juga saya belajar dari beberapa kawan dan mungkin bisa jadi sedikit sharing ilmu juga kepada teman-teman gitu kan. Contoh misalnya kita ada beberapa keagenan di beberapa daerah yang kemudian kita kemudian satukan gitu kan dengan tagline atau dengan nama Raudhoh. Nah, kalau misalnya ini Raudhoh Pusat, nanti ada Raudhoh Makassar, Raudhoh Banjarmasin dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian kita edukasi. Jadi dimanapun Anda belanja, insya Allah kita akan cari agen kita yang terdekat, sehingga kemudian untuk memudahkan dan mempercepat dan termasuk juga mungkin ongkos kirimnya juga nggak terlalu besar. Jadi kayaknya ngikutin pemerintah juga ini satu harga ya. Jadi satu harga di daerah, dibeli dimanapun harga Raudhoh sama begitu kan. Kita keinginannya begitu. Keinginan begitu. Impiannya, alhamdulillah. Berarti impian sudah beberapa yang tercapai memang ya untuk secara keagenan seperti itu ya. Iya. Memang proses edukasi lah itu kita buat karena memang untuk sampai ke arah sana tidak bisa seperti membalikkan tangan ya. Prosesnya dari mulai membangun bisnis Raudhoh Internasional ini berapa tahun tuh? Antum mulai dari tahun berapa sehingga sampai mencapai puncak kejayaannya lah gitu. Jadi kalau dibilang puncak kejayaan juga karena pandemi ini juga memaksa beberapa perusahaan termasuk Raudhoh itu juga untuk turun gitu kan. Jadi, nah ini termasuk salah satu pertanyaan saya ini. Gimana nih masa pandemi ini gimana mengatasinya ini? Ya, tapi sebelum ke arah sana, yang pertanyaan awal tadi memang usaha saya ini saya rintis mulai tahun 2017. 2017. Nah ini juga mungkin jadi inspirasi juga kan kepada teman-teman berbagi sharing saja sih. Bahwa memang usaha itu ada yang karena memang muncul dari sebuah keinginan atau sebuah orang itu kan punya bakat ya. Dari bakat itu kemudian dia dia scale, dia temukan itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi bisnis, gitu kan. Jadi bisnis itu karena memang dia itu suka bakat gitu di situ. Atau kemudian ada yang bisnis karena memang terpaksa, gitu kan. Nggak ada pilihan lain kecuali bisnis. Nah, saya itu termasuk di dunia yang masuk golongan kedua, gitu kan. Mau kerja gajinya kecil nggak cukup, ya kan. Masuk pegawai negeri nggak lulus kan gitu. Kalau dari sisi, karena memang begini, saya ditempa waktu di kuliah, di SMA dan macam-macam, bukan di dunia bisnis, gitu kan. Jadi dunia mikir terus, gitu kan. Karena masuk dalam organisasi yang memang memaksa saya atau membuat saya itu untuk berpikir gitu. Mulai dari kepala departemen dakwah, terus kemudian biro pengkajian strategis, ketua ini gitu kan. Jadi kan berpikirnya kan organisatoris dan sistematis. Nah, jadi pengalaman bisnis itu nggak ada. Nah, ketika keluar dari dunia kampus, nah awalnya memang sudah diterima jadi dosen gitu kan. Cuma kemudian dalam proses kemudian pikir, waduh, dengan tadi kan pilihan-pilihan yang ada dan memang bisa jadi ini masing-masing berbeda ya. Ada yang ya bagus kalau yang bisa jadi dosen ya saya dorong untuk jadi dosen. Bisa misalnya bisa optimalisasi jadi S2, S3 dan seterusnya kalau bisa sampai profesor sehingga kemudian bisa mengembangkan ilmunya. Nah, dilalah pas saya ini saya kayaknya memang nggak cocok untuk jadi dosen gitu. Walaupun saya udah lulus udah menjas sendiri ya, udah menjas tuh. Nggak cocok. Jadi lulus sudah, saya udah diterima jadi dosen gitu. Jadi saya namanya ijazah belum pernah saya pakai untuk melamar kerjaan, karena sudah langsung diterima. Udah diplot ya. Tapi dalam proses menjalani saya menjadi dosen itu
Iya, iya. Kok saya berpikir merenung dan macam-macam, akhirnya memutuskan diri untuk usaha. Nah, usaha inilah yang kemudian waktu itu memang kategori terpaksa gitu, mau nggak mau harus berusaha. Karena kepaksa. Nah, makanya kemudian kan awal-awal bisnis saya itu malu mau lu apa gua ada. Apa aja jual ya pokoknya. Nah ini yang bisnis yang nggak bener sebenarnya, nggak bener. Buat awal-awal ini kan, saya pikir nanti buat teman-teman memang dapat, tapi ya segitu-segitu aja. Iya. Ibarat teori manajemen itu teori koboi, tembak semuanya, baru kemudian dilingkarin cari satu fokusnya. Nah ini sesuatu yang menurut teori manajemen nggak benar gitu. Walaupun sebenarnya itu bisa dipakai, tapi itu harus ada rentang waktu yang kemudian harus kita ambil titik fokus yang kemudian itulah menjadi kekuatan kita. Nah kalau bisa jangan begitu sampai. Tapi memang prosesnya itu sudah dalam pilihan dan macam-macam. Nah karena memang sudah macam-macam diusahakan, terus kemudian saya mendapatkan masukan itu, nanti harus fokus. Kalau enggak nanti nggak akan ini. Setelah kemudian saya menemukan satu titik yang saya dipilihan, itulah herbal. Oh herbal ya. Nah, di situ saya coba geluti, ya bersabar di sana. Fokus ya, mulai fokus proses, ya mulai fokus. Ya intinya memang sabar memulai proses dan dinikmati aja. Oke. Kadang-kadang kan orang itu tidak sabar terhadap proses itu kan. Apalagi kemudian tadi menggabungkan tiga kutub ini ya. Yang kemudian memang ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan gitu kan, sebagai fitrah insani, tapi juga ini menjadi sesuatu kewajiban. Contoh misalnya kita sebagai pribadi ya kita juga berkeluarga gitu kan, terus kita juga berusaha, harus bisnis atau ya istilahnya untuk mendapatkan maisah, ya penghasilan. Nah di sisi lain kita juga harus berdakwah. Nah bagaimana nih menyambungkan tiga komponen ini di dalam kehidupan kita sehingga kemudian ini menjadi harmonis gitu loh. Dakwah juga jalan gitu kan, bisnis juga jalan, terus kemudian keluarga juga tertangani dengan baik. Nah ini memang menjadi tantangan tersendiri buat ini yang dari awal saya juga coba rumuskan itu, dan memang sampai sekarang kalau dikatakan apakah itu sudah ketemu rumusnya, nah itu memang sampai sekarang memang belum final. Karena memang ternyata semakin hari, semakin bulan, semakin tahun itu berubah terus. Seiring dengan besarnya anak-anak gitu kan. Jadi tantangannya kan tantangan bertambah, gitu. Masalah bertambah, insya Allah maisha ya bertambah. Nah, jadi ketemunya tuh bingung gitu kan. Nggak akan ada rumusnya itu, nggak ketemu. Rumusnya ketika sudah coba rumuskan begini kan, dakwah gini, keluarga begini, terus kemudian bisnis begini. Terus saya ramukan, saya buat proposal hidup selama setahun itu kan. Nah ketika pola ini saya masukkan lagi di tahun kedua gitu kan. Ternyata nggak ketemu gitu. Ternyata anak-anak ketika sudah mulai berubah, ini kan, anak pertama sudah SD, anak ini nyusul udah mulai gede, tingkat keruwetannya ini bertambah lagi. Bertambah nih, jadi rumusnya nggak ketemu lagi. Nah inilah yang ini. Makanya kemudian karena memang saya menemukan ini dalam konteks bisnis, saya mengambil yang penting cukup saja. Cukup. Artinya saya tidak akan ngejar sampai seperti apa, yang penting cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Karena kalau ini ada satu yang ditonjolkan, khawatir menjomplang di sisi yang lain. Dan memang saya pernah merasakan itu ketika konsentrasi full untuk di bisnis, padahal 2/3-nya itu harus ada dakwah dan ada keluarga. Memang ini akhirnya agak terseok-seok juga gini. Pembagian waktunya itu ya. Iya. Nah, bagaimana untuk inilah yang kemudian saya ambil satu garis lurus setegas yang memang untuk bisnis memang cukup saja. Cukup itu kan. Cukup artinya memang ya untuk semua kebutuhan yang ada itu cukup lah kan gitu. Betul. Tapi saya melihat ini oke lah, antum bilang tadi cukup. Tapi kenapa ada bisnis baru nih yang CR Travel ini nambah nih? Kayaknya nggak cukup nih. Jadi gini, nah ini unik nih. Ya, ini CR Travel kenapa?
Iya, bertambah. Karena memang senang traveling atau gimana, atau pengen traveling gratis, kita buka aja di Siar Travel gimana nih. Jadi impiannya seperti apa? Ya memang impian pertama. Jadi di Siar Travel kan memang saya share ke Abdan ya dengan beberapa senior. Kebetulan saya yang paling muda dan diamanai untuk menjadi direkturnya, gitu kan. Nah, niatan pertama memang kita ngobrol ada dua hal. Ada dua hal yang kemudian muncul di situ. Pertama, karena sama-sama pernah haji, pernah umroh. Kita kemudian diskusi, kok ini ya ketika pulang jamaah haji atau pulang jamaah umroh itu ketika pulang, mereka kok ceritanya banyak sekitar kalau enggak hotel, terus kemudian apa namanya makanan, oleh-oleh, nah terus cerita-cerita tentang napak tilas, siroh macam-macam kemana gitu kan. Betul. Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan itu. Nah terus bagaimana? Padahal di dalam apa namanya penjelasan kitab-kitab terkait dengan bab umroh dan haji itu kan salah satu yang dikatakan haji atau umroh mabrurah itu adalah salah satu adalah ziyadatul taqwa. Jadi dia meningkat keimanan dan ketakwaannya. Artinya apa? Ketika pulang haji dan umroh itu kan semakin meningkat iman dan takwa. Ada sesuatu hasil yang dibawa pulang gitu ya. Nah pertanyaannya ini kan jadi menarik kan. Yang haji banyak, yang umroh banyak, yang korupsi juga nambah gitu kan. Ini gimana? Harusnya ini kan jadi question mark gitu kan kita. Itu satu. Nah, terus yang kedua, memang jujur kalau ditanya ya kita kepengen jadi pembimbing akhirnya bisa umroh gratis. Itulah. Karena memang itu kerinduan yang memang nggak bisa dibantahkan tuh ke arah sana. Nah, itu yang kemudian dalam tanda kutip mungkin ya dianggap tidak cukup bagi kita. Apa namanya Ustadz Giri kita kemudian mengatakan ini kok cukup kok ada siar itu kan. Nah sebenarnya munculnya dari sini gitu dari sini. Nah jadi memang ada sesuatu yang ingin kita sampaikan ke jamaah, value yang kita mau sampaikan ke jamaah bahwa kalau umroh atau haji jangan hanya sekedar berangkat umroh tanpa ada nilai. Nah nilai ini penting karena apa? Nilai ini yang kemudian harus kita bawa, baik secara personal maupun kemudian itu menjadi kesepakatan keluarga dengan istri kita, yang itu kemudian kita dorong para jamaah membuat proposal itu. Betul. Ini memang unik nih. Kami pernah mengikuti siar beliau. Saya alhamdulillah udah 2 kali ikut yang itu. Terakhir dengan ibu saya kemarin. Memang cara membimbing ya kan, cara napak tilas yang beda dengan travel lain. Yang lain itu hanya memang umroh, jalan-jalan, belanja, that's it, pulang aja udah gitu. Nggak ada sesuatu yang diceritakan kemudian ke anak kita begitu. Terus Abi ngapain di sana ya kan? Hanya sholat aja nggak. Jadi banyak yang diceritakan ke keluarga kita setelah ini berbeda. Siar Travel dengan yang saya rasakan ini bukan promo bukan. Ini memang saya rasakan memang lebih baik lah dibanding dengan travel yang pernah saya ikuti begitu. Gitu. Jadi impiannya selain jadi pembimbing gratis memang ada impian lain itu. Memang pengen berbeda aja begitu kan ya. Oke, itu yang kami tangkap. Satu lagi ini kan banyak para pembelajar nih, para sultan atau calon-calon sultan yang ingin belajar, pengen dapatkan apa wejangan dari antum. Tips sukses apa sih? Antum bisa membagi waktu dengan keluarga, dengan teman, atau dakwah yang sangat padat nih. Bagaimana cara tips sukses lah untuk antum untuk para pembelajar di Bogor Berkah ini? Baik. Sebenarnya ini kalau dikatakan wejangan nggak cocok ya. Udah cocok kan, udah Gus kan, udah Gus itu identiknya udah harus memberi wejangan begitu. Terus yang kedua, ini sekedar sharing aja lah ya. Nah, yang pertama itu memang kita itu harus tahu posisi kita gitu, posisi. Nah, posisi yang saya maksudkan tadi harus tahu kita ini kalau di dalam hadis kan disebutkan bahwa semua kita itu punya hak, gitu kan. Diri kita juga punya hak terhadap diri kita, ya istri kita itu punya hak terhadap diri kita, anak-anak itu juga punya hak terhadap diri kita, gitu kan. Umat Islam itu juga punya hak terhadap diri kita. Nah, artinya apa? Berarti kan kalau kemudian dari situ, nah ini yang kemudian saya simpulkan dalam 3 kelompok tadi, gitu kan. Kita harus tahu posisi sebagai kalau sebagai suami ya, berarti kepala rumah tangga, berarti fokus untuk ke keluarga, gitu kan. Bagaimana kita menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus kemudian satu keluarga, satu tim masuk surga. Nah, ini kan
Saya yakin semuanya mau ke sana lah. Ya. Nah, cuma teknisnya seperti apa sih, gitu kan? Terus kemudian kita tahu posisi kita ini adalah tadi bagian dari kaum muslimin yang kemudian juga punya kewajiban untuk berdakwah, kan gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga tadi untuk memenuhi kebutuhan kita dalam maisha. Ya. Nah, berarti tiga ini yang kemudian kita harus tahu posisi kita di sisi mana. Ya. Nah, saya pikir kan masing-masing kan Betul. berbeda kan antara satu sama yang lain. Saya seperti ini, kalau di yang lain misalnya apa namanya usaha. Nah, usaha kan masing-masing juga berbeda, tingkat kerumitannya juga berbeda dan macam-macam. Nah, yang penting pertama itu tahu posisinya ini. Nah, posisi ini penting. Ketika sudah tahu, nah nanti silahkan. Kalau saya memang setelah tahu, saya coba les ini, terus kemudian saya buat proposal. Nah, jadi saya buat proposal. Saya ada proposal dari mulai habis. Biasanya saya kalau membuat proposal itu habis Lebaran untuk sampai Ramadan. Nah, setahun gitu. Setahun lah ya. Setahun. Nah, proposal itu ya terkait dengan tiga hal ini. Keluarga, terus kemudian bisnis, terus kemudian terkait dengan dakwah. Ya. Nah, disinilah kemudian saya coba bayangkan setahun ke depan tiga komponen ini mau kemana ini? Saya harus apa ini? Oke. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan ke istri, terus kemudian ke anak-anak. Nah, supaya nanti ini menjadi satu kekuatan bersama, itu kan proposal bersama yang kemudian kita arahkan semua komponen keluarga arah sana. Betul. Nah, dari situ sampai proposal itu bukan hanya sekedar tulisan-tulisan aja ya, tapi kemudian itu didetailkan apa namanya bulan per bulan. Nah, dari dalam keseharian nanti kita mappingkan kegiatan kita per minggu. Nah, sehingga kemudian dalam seminggu itu kita tahu mappingnya untuk keluarga apa, untuk bisnis apa targetnya, terus kemudian untuk dakwah itu targetnya apa. Itu udah termapping dalam mingguan gitu. Jadi memang jelas arahnya, tujuannya, dan memang setiap hari mau ngapain udah jelas nih, mau kemana, keluar rumah, melangkah, itu ada ini ya. Nah, karena kalau nggak begitu, kita nanti akan asik dengan dunia HP kita. Oh iya, betul. HP kita ini kan sang pencuri waktu ini kan sebenarnya kan. Coba bayangkan. Terasa pegang handphone 2 jam gitu. Coba bayangkan kalau kita itu nggak punya mapping atau nggak punya proposal itu, luar biasa. Dan itu saya rasakan sendiri memang. Dan satu lagi yang paling penting, komitmen dengan proposal yang kita buat ya kan. Nah, ya jadi setelah kita bikin, ya to-do list-nya itu, ya kemudian kita komitmen kita. Nah, yang terakhir memang jangan lupa ya berdoa kepada Allah untuk kemudian itu dimudahkan. Dan ini memang, nah inilah yang kemudian membedakan kita dengan yang lain ya. Di dalam proses itu semuanya kita menggantungkan proses yang ada atau rencana kita yang ada kepada Allah SWT. Nah, makanya kemudian ini yang kemudian mempermudah bagi saya, ya Allah. Jadi doa saya kadang-kadang singkat, ya Allah mudahkanlah atau berikanlah kemudahan untuk mewujudkan proposal saya, gitu aja. Karena udah tertulis semua, tinggal Allah kabulkan proposal saya, selesai gitu ya. Jadi gak akan banyak-banyak karena memang udah ke arah sana. Iya, udah ditulis semua, nggak ada yang kelewat kalau ditulis ya. Doanya ditulis gitu. Oke, satu lagi nih, Ustadz, yang paling penting. Kita ini kan di channel Bogor Berkah ya. Jadi saya pengen nanya nih secara pribadi, definisi berkah itu menurut antum nih bagaimana? Jadi buat pembelajar para sultan nih. Kalau saya pribadi mungkin yang lain juga punya ini. Saya tidak mendasarkan pada definisi bahasa maupun istilahi. Itu ini, tidak. Ini pendapat antum yang berkah ya. Berkah menurut saya itu adalah ketika segala sesuatu itu Allah itu ridho, gitu kan. Nah, itu menurut saya itu berkah. Nah, cuma kadang-kadang kan banyak mengatakan bagaimana kita tahu Allah itu ridho, wong Allah itu nggak pernah mengatakan. Kalau misalnya gini kan, kita sebagai orang tua ke anak itu kan, kita ridho kepada anak kan kita ungkapkan gitu kan. Nah, saya ayah seneng, itu berarti ridho itu kan. Ayah, kok kamu bagus, ya berarti ridho, ada tanda-tandanya. Tapi Allah itu kan nggak ini. Nah, bukan begitu cara berpikirnya. Ketika, yang dimaksud ridho adalah ketika segala sesuatunya itu memang sesuai dengan aturan Allah. Itu kan, disitulah sebenarnya Allah itu ridho. Nah, jadi menurut saya di titik itulah yang kemudian saya akan berusaha sekuat tenaga memantaskan diri, memantaskan diri menjadi seorang
kepala rumah tangga yang baik, memantaskan diri sebagai seorang muslim yang baik, dan memantaskan diri sebagai ya pengusaha yang baik. Karena memang muqallibal qulub sebagai manusia kan memang begitu kan, bahwa iman itu adalah yazid wa zangkus, terus kemudian makhlul khata' wa nisyan gitu kan. Maka kemudian ya salah satu doa yang kemudian saya dawamkan adalah ya tadi, ya Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik gitu kan. Nah, jadi itu yang saya katakan berkah menurut saya itu. Alhamdulillah kita sudah banyak belajar nih dengan Gus Uwais ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen. Jadi ketika saya nanya nih saya terbawa situasi dengan yang antum ceritakan gitu. Ini satu lagi pertanyaan nih dari pribadi saya nih. Ini saya pengen tips nih dari antum, bagaimana sih sebetulnya kita nih kan hidup dalam berusaha itu bukan memikirkan masalah untung rugi aja, ya kan, halal haram, ya, hanya memberikan profit gitu. Kebanyakan orang yang mengusahakan begitu sekarang. Masalah permodalan juga banyak di luar sana, masih banyak yang menggunakan riba dan lain-lain gitu. Nah, ini tips dari antum untuk menghindari itu semua sehingga kita hidupnya suksesnya di dunia dan akhirat begitu dalam berusaha. Ini clue terakhirnya bagaimana nih? Ya, yang pertama tadi, kalau saya sebagaimana saya katakan tadi, karena memang berkah itu adalah ridha Allah, maka kemudian saya berusaha sekuat tenaga memantaskan diri supaya memang menjadi hambanya Allah yang terbaik. Nah, termasuk di dalamnya di dalam usaha kan gitu. Nah, berarti berusaha sekuat tenaga memantaskan diri. Karena bisa jadi ada yang saya tahu, ada yang saya tidak tahu kan gitu. Karena memang berusaha sekuat tenaga memantaskan diri. Jadi kalau ada yang ngasih tahu, ya udah kita terbuka saja bahwa saya ini salah dan seterusnya. Nah, jadi patokannya adalah tadi aturan-aturan Allah gitu. Nah, maka dari sana kemudian saya berpikir berarti dalam proses untuk bisnis ke arah sana, bisnis itu kan biasanya pertama terkait dengan akad kan gitu. Akad itu terkait dengan permodalan, kemudian akad transaksi jual beli dan seterusnya. Nah, ini semuanya kalau dikurung atau dibingkai dengan aturan Islam, insya Allah itu akan baik. Nah, ditambah lagi tadi persepsi atau spirit dari kita bahwa hidup itu harus optimal di tiga sisi ini, keluarga, dakwah, dan bisnis. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita tidak akan, istilahnya tadi, bisnis itu bukan sekedar ngejar untung saja gitu kan, tapi memang ada hal haram dan memang ya sudah cukup aja gitu kan, nggak perlu kemudian jadi kalau sudah dapat ini kejut terus itu kan. Jadi tetap mengikuti koridor dan batas-batas ya dalam koridor Islam gitu ya. Jadi yang saya tangkap begitu. Jadi kita harus mendapatkan hasil. Kalau mau mendapatkan hasil yang berkah, berarti harus dari barang yang berkah juga begitu ya. Masuk amal juga berkah. Masuk amal berkah ya. Baik, alhamdulillah Gus, kita udah ketemu ya kan, sudah banyak berbincang-bincang. Khawatirnya jadi sul adab bagi yang lain. Justru kita pengen belajar dari antum nih. Nanti kita di luar podcast kita ini kita bisa bincang lagi. Pengen belajar tentang sukses nih ya. Masih banyak yang belum dibahas nih tentang si Travel masa pandemi ini sekarang bagaimana masih. Saya pengen nanti di belakang layar. Baik, sahabat Sultan semua, ini kita sudah berbincang banyak dan alhamdulillah kita sudah selesaikan sesi podcast sekarang. Insya Allah bisnis dengan beliau dari yang berkah menuju yang barokah gitu. Amin. Gitu. Mohon baik. Doanya, Amin. Baik, segitu aja Bogor Berkah kali ini. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.